love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1501. Ya, sayangnya tidak Tuan Gumelar. Anda sudah mencapai tahap awal alam Augana. Jadi, pil energi murni tidak akan bekerja padamu. Iwan pun menggelengkan kepalanya. Pil energi murni tingkat menengah dapat mengubah semi alam Rigana menjadi tahap alam Rigana dan sangat meningkatkan peluang terobosan bagi praktisi bela diri di tahap alam Rigana. Namun, pil tersebut praktis tidak akan berpengaruh banyak pada praktisi bela diri di tahap alam Augana. Oh begitu, Yuda pun merasa sangat kecewa, tetapi segera pulih dari kekecewaannya. Pil pemelihara energi membawa lebih dekat ke terobosan, dan Yuda tahu bahwa dengan persediaan pil pemeliharaan energi yang cukup, Yuda akan mampu naik ke level berikutnya dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Jadi tidak perlu berburu-buru. Tuan Gusnadi, energi murni pilnya bekerja sangat baik. Bisakah Anda menjualnya padaku lebih banyak? Kata Yuda. Karena pil energi murni tidak mempengaruhinya, jadi Yuda hanya bisa berkompromi dengan membeli lebih banyak pil pemeliharaan energi. Tentu, tapi saya tidak membawa pil sebanyak itu. Jadi, aku tidak bisa menjualnya kepada Anda sekarang. Anda bisa datang ke pusat penjualan kami untuk membelinya dalam beberapa hari. Saya perlu memperingatkan Anda, namun Anda hanya dapat meminum 1 pil pemeliharaan energi setiap 2 hingga 3 hari. Mengkonsumsi pil terlalu banyak hanya akan membahayakan tubuhmu. Iwan pun mengingatkannya. Ya, saya mengerti, saya mengerti. Yuda pun mengangguk. Farel ingin membeli beberapa pil alkimia juga, tetapi hanya bisa menyerah karena Iwan tidak membawa banyak pil. Jadi Yuda berniat menunggu sampai launching perdana penjualan grup Bio Farma. Tuan Gumelar, Anda telah menyaksikan efek dari pil pemeliharaan energi dan pil energi murni. Apakah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan terkait skema pemasaran? Iwan mengalihkan perhatiannya kepada Agus. Saya tidak punya pertanyaan, Tuan Gusnadi. Saya tidak pernah mengharapkan orang semuda Anda sudah menjadi dokter yang luar biasa dan masih memiliki bakat untuk menghasilkan pil sehebat itu. Langit adalah batasan bagi Anda. Jangan khawatir, keluarga Gumelar akan melakukan segala upaya kemungkinan untuk membantu. Agus pun tersadar dari keterkejutannya dan keraguannya terhadap pil itu pun seketika hilang. Jika pil pemeliharaan energi dan pil energi murni adalah pil alkimia yang luar biasa, keluarga Gumelar akan menuntut lebih banyak rasa hormat dari orang lain karena memasarkan pil tersebut. Dan oleh karena itu, antara dua belah pihak akan saling menguntungkan. Baiklah, terima kasih, kata Iwan. Jangan khawatir, kamu baru saja menyelamatkan nyawa putriku dan aku hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, kata Agus. Sebuah ide perlahan terbentuk di benaknya dan Agus melanjutkan dengan antusias. Tuan Gusnadi, saya bisa melihat potensi dalam perusahaan farmasi Anda. Jika memungkinkan, keluarga Gumelar akan senang menjadi pemegang saham milikmu untuk membantu pertumbuhan perusahaan. Bagaimana menurutmu? Agus tahu bahwa potensi energi yang tiada habisnya, pil tersebut ditakdirkan untuk menimbulkan badai di wilayah Yanbi Selatan. Jika Agus bisa bermitra dengan Iwan dan mengendalikan pasokan pil energi tersebut, keluarga Gumelar akan mendapatkan keuntungan besar darinya. Bab 1502. Iwan pun merasa ragu-ragu dan terdiam atas permintaan Agus. Keluarga Gumelar merupakan kepala dari semua keluarga berkuasa di wilayah Yanbi Selatan. Dan jika Iwan setuju untuk menjual saham perusahaan kepada mereka, grup Bio Farma akan dapat berkembang dengan pesat dan menghindari masalah tertentu dengan bantuan mereka.
Namun, bantuan keluarga Gumelar bisa menjadi pedang bermata dua. Iwan hampir tidak memiliki posisi berkuasa dibandingkan dengan keluarga Gumelar, dan ketidakseimbangan kekuatan pada akhirnya akan menciptakan ketergantungan pada keluarga Gumelar, dan hal itu bukanlah situasi yang diinginkan Iwan. Iwan merasa sudah cukup bagi dirinya dan Yuni untuk mengelola perusahaan, dan Iwan tidak ingin sahamnya dibagikan, yang dapat berdampak negatif pada perusahaan di masa depan. Maaf Tuan Gumelar, tetapi grup Bio Farma tidak berencana menjual saham kita. Namun saya berterima kasih atas apresiasinya, kata Iwan. Oh, baiklah kalau begitu. Agus merasa malu, namun Agus tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan jika Iwan enggan menjual sahamnya. Setelah semuanya beres, Ratna berjalan mendekat dan berkata, "Iwan, ini sudah larut, ayo kita pulang." Ratna datang untuk mengantarkan Genoderma kepada Iwan, melihat keseluruhan proses bagaimana Iwan menyelamatkan nyawa Rizka dan berhasil mendapat dukungan keluarga Gumelar dengan memasarkan pil alkimia. Dengan bantuan keluarga Gumelar, masalah pemasaran grup Bio Farma terselesaikan dan Ratna merasa bahagia untuk Iwan. "Tuan Gusnadi, siapa ini? Apakah dia pacarmu?" Agus, Via, dan yang lainnya menoleh ke arah Ratna dengan rasa ingin tahu. Mereka semua memperhatikan kecantikan Ratna yang luar biasa ketika Ratna menyerahkan Genoderma liar. Tetapi mereka terlalu khawatir tentang Rizka waktu itu, sehingga mereka tidak memikirkan hal lain. Pada saat itu, semuanya mulai mengamati Ratna dan menyadari bahwa kecantikan Ratna menyaingi kecantikan Rizka. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat wanita secantik dan memikat seperti Rizka. Yuda yang merupakan putra tertua keluarga Gumelar melihat banyak sekali wanita di masa lalu, dan selain Rizka, Yuda menyadari bahwa tidak ada wanita lain yang dia lihat yang dapat menandingi kecantikan Ratna. Yuda pun langsung tertarik oleh kecantikan Ratna yang tak tertandingi hanya dengan satu tatapan. "Tidak, dia adalah saudara perempuanku," Iwan pun menjelaskan. "Apa saudara perempuanmu? Tuan Gusnadi, kecantikan adikmu menyaingi 4 wanita cantik sepanjang sejarah." Yuda pun memuji, matanya berbinar mendengar kata-kata Iwan. Tadinya Yuda merasa kecewa ketika dia mengira bahwa Ratna adalah pacar Iwan. Kekecewaan itu seketika tergantikan oleh kegembiraan saat mengetahui bahwa Ratna adalah saudara perempuan Iwan. "Anda terlalu baik, Tuan Gumelar." Ratna pun tersenyum. Yuda adalah seorang pria yang tinggi dan tampan, dan Ratna memiliki wajah yang cantik. Jadi, Ratna memiliki kesan yang baik kepadanya. Ratna pun membandingkan antara Iwan dan Yuda, dan dia menyimpulkan bahwa Iwan jauh lebih cemerlang. Bab 1503. Iwan memperhatikan sorot mata Yuda. Matanya menatap ke arah Yuda dan Ratna saat dia sadar. Tetapi Iwan tidak berkomentar apapun mengenai hal itu. "Tuan Gumelar, jika hanya ini saja, saya akan pergi sekarang," kata Iwan sebelum berbalik untuk pergi. "Tuan Gusnadi, harap tunggu." Dr. Suwiryo yang berdiri di kejauhan memanggil Iwan dan bergegas mendekat. "Dr. Suwiryo, mengapa kamu masih di sini?" Ekspresi Agus menjadi gelap karena ketidaksenangan terhadap Dr. Suwiryo. Yang mana Dr. Suwiryo telah salah mendiagnosis Rizka, dan Rizka hampir mati karenanya. Dan jika bukan karena Iwan, putrinya akan binasa, dan Dr. Suwiryo akan menerima akibatnya. "Saya minta maaf Tuan Gumelar, ini semua salah saya. Saya tidak memiliki keterampilan dan nyaris membunuh Nona Gumelar." Dr. Suwiryo meminta maaf dengan tulus. "Tidak apa-apa, Rizka baik-baik saja sekarang, jadi aku biarkan saja. Pergi saja sana." Agus pun mendengus. Agus tahu bahwa bidang pengobatan memiliki spektrum yang luas dan wajar jika setiap orang melakukan kesalahan. Agus juga tahu bahwa dia juga ikut disalahkan.
Aguslah yang menanyai Iwan berulang kali dan menempatkan Rizka dalam posisi bahaya. Jadi itu bukan sepenuhnya kesalahan Dr. Suwiryo. Karena Rizka berhasil disembuhkan, Agus tidak melihat gunanya menyalahkan Dr. Suwiryo. Terima kasih telah memaafkan saya, Tuan Gumelar. Dr. Suwiryo pun merasa lega. Jangan berterima kasih kepadaku, terima kasihlah kepada Tuan Gusnadi saja. Jika dia tidak menyembuhkan Rizka, aku akan memastikan kamu menderita karenanya. Agus berkata dengan dingin. Tentu saja terima kasih Tuan Gusnadi, kata Dr. Suwiryo dan berjalan ke arah Iwan sebelum berlutut. Dr. Suwiryo, apa yang kamu lakukan? Karena terkejut, Iwan segera mencoba menarik Dr. Suwiryo ke atas, namun Dr. Suwiryo bersikeras untuk berlutut. Tuan Gusnadi, saya sudah menyepelekan keterampilan Anda berulang kali dan menyinggungmu. Mohon maafkan aku juga. Jika memungkinkan, saya ingin Anda mengajari saya metode kompresi keabadian, kata Dr. Suwiryo dengan bersungguh-sungguh. Dr. Suwiryo menjelaskan alasan dia memanggil dan memohon kepada Iwan terlebih dahulu. Oh, jadi begitu. Jadi kamu ingin mempelajari metode kompresi keabadian? Iwan pun tersadar. Ya, jika Anda mau menerima saya ingin menjadi murid Anda dan belajar dari Anda, kata Dr. Suwiryo dengan malu-malu. Dr. Suwiryo tahu bahwa teknik tersebut sangatlah eksklusif, yang tak terhitung jumlahnya dan seringkali diajarkan kepada keturunan atau murid seseorang. Namun karena usia Dr. Suwiryo sudah terlalu tua, dia tahu bahwa Iwan mungkin tidak setuju untuk menerimanya sebagai murid. Lupakan saja untuk menjadi muridku, Iwan menggelengkan kepalanya. Persis seperti yang dipikirkan Dr. Suwiryo. Tadi Dr. Suwiryo sudah mengira bahwa Iwan akan menolaknya, tetapi tetap saja dia merasa kecewa. Namun, apa yang dikatakan Iwan selanjutnya mengubah kekecewaannya menjadi kegembiraan. Bab 1504. Dr. Suwiryo, jika Anda ingin mempelajarinya, saya akan mengajari Anda metode kompresi keabadian, kata Iwan. Untuk mengajari metode pelatihan, terutama yang tingkat tinggi, akan menimbulkan kekacauan dan bahkan mengancam keselamatan Iwan sendiri. Namun, metode pengobatan adalah hal yang berbeda karena dapat digunakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena Dr. Suwiryo tampak sungguh-sungguh, Iwan melihat bahwa tidak ada masalah untuk mengajarinya metode kompresi keabadian. Tuan Gusnadi, maksudmu Anda akan mengajariku metode kompresi keabadian? Apakah saya tidak salah dengar? Dr. Suwiryo benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan yang tadinya menolak menerimanya sebagai murid, namun setuju untuk mengajarinya metode kompresi keabadian. Ini jauh melebihi ekspektasinya. Dan Dr. Suwiryo berjuang untuk mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Anda tidak salah dengar, bangun saja, aku akan mengajarimu metode kompresi keabadian, kata Iwan sambil tersenyum. Bagus sekali. Terima kasih Tuan Gusnadi, terima kasih banyak. Dr. Suwiryo merasa sangat gembira. Dia membukukan kepalanya dan badannya dan bangkit lalu berdiri. Dr. Suwiryo, saya akan menunjukkan kepada Anda metode kompresi keabadian secara detail. Cobalah untuk menghafalkannya, kata Iwan, sebelum menjelaskan secara detail tentang metode kompresi keabadian kepada Dr. Suwiryo. Metode pengobatan kompresi keabadian adalah metode kelas atas dan bersumber dari buku sirkulasi internal dan detailnya sudah lama hilang. Sebagai seorang dokter yang terampil, Dr. Suwiryo diajari beberapa dasar tentang metode kompresi keabadian dan karena dia cukup berpengalaman dalam hal mempelajari metode kompresi keabadian, dia hampir memahami apa yang dikatakan Iwan dan segera memahami konsep metode kompresi keabadian. Baiklah, aku sudah mengajarimu metode kompresi keabadian. Saya harap Anda lebih sering berlatih jika ada waktu dan mendidik lebih banyak orang tentang metode ini, kata Iwan dengan datar. Dr. Suwiryo tampak sangat tulus dan Iwan tadinya ingin mengajarinya beberapa metode pengobatan lagi, tetapi karena lebih baik
bagi seorang untuk menguasai satu metode daripada mengetahui banyak metode tanpa menjadi mahir. Pada akhirnya dia mengesampingkan pemikiran itu. Ini sudah cukup ideal bagi seorang seusia Dr. Suwiryo dapat menguasai metode ini. Jadi Iwan tahu bahwa mengajari Dr. Suwiryo lebih banyak metode tidak akan menguntungkan Dr. Suwiryo sama sekali. Tuan Gusnadi, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dr. Suwiryo kembali berlutut dengan hormat. Padahal Iwan tidak setuju menganggap dia sebagai murid. Iwan mengajarinya metode kompresi keabadian tanpa meminta imbalan apapun dan Dr. Suwiryo sangat merasa berterima kasih. Dr. Suwiryo, bangunlah, Anda tidak perlu berlutut. Iwan membantu Dr. Suwiryo berdiri dengan tergesa-gesa. Setelah itu Dr. Suwiryo memastikan bahwa dia mendapatkan nomor kontak Iwan untuk bertukar pengetahuan medis di masa depan. Keduanya kemudian berpisah dan meninggalkan kediaman keluarga Gumelar. Sementara itu, di kediaman keluarga Salim, Tari mengemudi ke rumah kediaman keluarga Salim untuk bertemu dengan Panuwun di saat Iwan pergi menemui Farel. Panuwun, Damian, dan yang lainnya sudah menunggunya di ruang tamu. Karena mereka sudah mengetahui bahwa Yuni adalah pacar Iwan dan sepertinya Iwan dekat dengan Ratna dan Rina, Panuwun merasa sangat marah dan langsung menganggap Iwan seorang playboy. Kesannya terhadap Iwan telah hancur dan yang diinginkan Panuwun dalam beberapa hari terakhir ini adalah Tari putus dengan Iwan sebelum Iwan menghancurkan hatinya. Selain Panuwun, ada Ami dan Penny juga memikirkan bahwa Iwan tidak bisa diandalkan untuk berkencan dengan beberapa wanita sekaligus dalam waktu yang sama dan ingin meyakinkan Tari untuk meninggalkannya. Dan Damianlah adalah satu-satunya orang yang tetap netral. Bab 1505. Begitu Tari tiba, Panuwun, Ami, dan yang lainnya bergiliran berbicara dengannya, berusaha meyakinkan Tari untuk meninggalkan Iwan. Namun Tari bertekad untuk tetap berada di sisi Iwan, tidak peduli apa yang mereka katakan. Setelah berbicara berjam-jam, tenggorokan mereka menjadi kering dan tidak ada jalan keluarnya. Kenapa kamu begitu keras kepala, Tari? Ada banyak bujangan yang memenuhi syarat di wilayah Yanbe Selatan. Wanita secantik kamu akan menemukan jodoh yang jauh lebih baik daripada Iwan jika kamu meninggalkan Iwan. Panuwun merasa frustasi karena Tari menolak mendengarkan alasannya. Berhentilah berusaha meyakinku, kakek. Iwan bukanlah pria seperti yang kamu kira. Kita sudah melalui banyak hal hingga akhirnya kita bisa bersama. Jadi, aku tidak akan pernah putus dengannya. Tari pun berkata dengan bertekad. Kenapa kamu? Panuwun merasa sangat marah sampai-sampai dia mulai gemetar. Ayah, biarkan saja, anak-anak sudah memilih kehidupan mereka sendiri. Jika Tari bertekad untuk bersama Iwan, sebaiknya kita tidak usah ikut campur, kata Daiman. Iwan pernah menyelamatkan nyawanya dan Daiman sudah pernah berjanji kepada Tari untuk memihaknya sebelum dia tiba. Jadi Daiman bermaksud menepati janjinya. Tidak mungkin, Iwan Gusnadi adalah seorang playboy yang tidak bertanggung jawab dan aku menolak membiarkan dia menghancurkan cucuku. Panuwun berdiri dan membanting telapak tangannya di atas meja. Sebaliknya Ami, Penny, dan yang lainnya tampak jauh lebih tenang. Padahal mereka sepakat bahwa perilaku Iwan memang demikian tidak pantas. Tari tidak ingin meninggalkannya dan Iwan telah membantu keluarga Salim di masa lalu. Jadi mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa meyakinkan Tari untuk putus dengan Iwan. Kakek, sebenarnya aku datang kepadamu dengan sebuah permintaan. Tari mengganti topik pembicaraan karena Tari tidak ingin memikirkan topik yang sama. Ada apa, Tari? Silahkan, kata Daiman. Iwan telah membuat pil alkimia akhir-akhir ini dan dia akan segera membuka launching perdana dalam penjualan. Saya ingin bantuan Anda memasarkan dorongan penjualan kepada pilnya. Tari pun mengakui maksud dan niatnya untuk berkunjung. Jadi ini semua untuk Iwan lagi. Panuwun merasa sangat marah.
Panuwun berharap bisa membuat Tari putus dengan Iwan, dan Tari tidak hanya menolak meninggalkan Iwan, malah Tari juga memenuhi setiap kebutuhannya, dan Panuwun tidak bisa mentolerirnya. Tidak mungkin, keluarga Salim tidak akan pernah membantunya. Mungkin aku akan membantunya mempertimbangkan jika kamu setuju untuk meninggalkannya sekarang juga, raung Panuwun. Itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan pernah meninggalkan Iwan. Tari menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kalau begitu lupakan saja. Ini tidak bisa dinegosiasikan, kata Panuwun. Baiklah kalau begitu, aku pulang saja kalau begitu. Tari menghela nafas setelah melihat tekadnya Panuwun lalu berbalik untuk pergi. Tari sudah menduga bahwa Panuwun akan menolak membantu, tetapi Tari masih sedikit merasa kecewa. Pada saat itu, Daiman tiba-tiba memanggilnya. Tunggu Tari,